Untuk Pak Teguh, dipersilakan. Pertama seperti UI, ITB, UGM, ITB, Pajajaran, Airlangga, dan bahan ada ini dirancang, ya, bukan seperti textbook. Jadi apabila teman-teman saya nanti membaca bahan ada, itu nanti seolah-olah teman-teman seperti sedang berhadapan dengan dosen yang sedang menerangkan. Jadi sangat pemekaran bahasanya, bukan bahasa textbook. Kemudian kita juga yang perlu teman-teman masuk tahu lagi, ya, ada layanan bantuan belajar dengan berbagai modus. Ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan dievaluasi, ya, dengan ujian akhir semester dan sebagainya. Kemudian nanti setelahnya kalau sudah lulus dikasih sertifikat berupa ijazah. Kemudian mahasiswa dapat memilih layanan bantuan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti ada yang online, ada yang tatap muka, ya, dan sebagainya. Next. Nah, ini pembelajaran jarak jauh VS versus tatap muka. Ada yang pendidikan biasa dan jarak jauh. Jadi kalau yang biasanya tatap muka, ya, di kelas, ya, belajar dengan arahan dosen. Kalau yang jarak jauh belajarnya mandiri, ya, belajar mandiri. Tapi di situ ada irisannya belajar mandiri siswa dan pengajar. Jadi di UT juga selain belajar mandiri, kita juga fasilitasi dengan walaupun hanya 8 kali dalam satu semester, ya, kita juga ada tatap mukanya, selain juga online. Jadi tetap ada irisannya. Belajar mandiri dan tatap muka tetap ada irisan walaupun di UT. Next. Nah, ini proses belajarnya, ya, belajar mandiri, ya. Mahasiswa belajar sendiri atau dalam kelompok. Jadi boleh mau belajar. Tes. Not follower. What do you mean? You are trendsetter, but you are not follower. Jadi kemarin orang berjuang dengan cara orang, kami berjuang dengan cara kami untuk membuat kesempatan dan peluang anak-anak bangsa, kawan-kawan honorer. Demikian cara kami berjuang, bergadang-gadang itu sampai sebulan lebih tanpa anggaran. Karena tidak teranggarkan karena program itu ngejut di 400-an, ya. Prabu Muli 400 sendiri. Lahat juga 400-an, Batu Raja lebih sedikit lagi 300, cuman Muara ini 2111 kuota P3. Ujung-ujungnya apa ini? Dapur umat ini, dapur honorer ini akan berasap dengan kreativitas dan kreasi. Begitulah cara-cara kami berjuang. Harapan kami adik-adik suatu saat mencapai dan menggantikan kami pada tahap itu. Maka saya senang sekali UT mengundang kami. Saya alumninya, tapi juga baru kuliah. Sarjana manajemen saya lulusan UT juga. Nanti ijazahnya kita tampilkan. Jadi gelar saya sekarang SPD SMN MN. Waktu itu UT mengeluarkan gelar bukan SE, tapi gelarnya SMN karena saya Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, jadi gelar saya dari UT dikasih SMN. Jadi kita se-alma mater kalau gitu nih. Tapi maksud saya dengan ini sejurusan satu program studi sama Paris, ya. Ya, benar Paris. Ya. Oke, lanjut. Baik, izin menjawab. Menurut pendapat saya, yang kita ketahui gambar di depan merupakan underwater welding ataupun pengelasan di bawah air, ya. Nah, jadi sudah pasti ada risiko yang akan terjadi. Menurut saya yang pertama itu jika adanya kelalaian dan ataupun human error yang terjadi pada saat pengelasan di bawah air ini seperti kesetrum, dan yang kedua ada juga kemungkinan tersengat ataupun adanya gangguan dari binatang buas seperti yang kita ketahui untuk pengelasan di bawah air sendiri
peneliti, tentunya kedalamannya sangat dalam. Jadi binatang-binatang hiu dan juga binatang-binatangnya kemungkinan akan menyengat dan juga adanya gangguan kendala kepada weather tersebut ataupun orang yang mengelas. Dan yang selanjutnya itu adanya tekanan yang mungkin ya Pak ya. Seperti kita katakan kedalaman juga sangat dalam. Di dalam itu ada tekanan yang mungkin bertekanan tinggi yang sangat berpengaruh pada pernapasan dan juga ataupun sistem yang ada pada pengelasan itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, berdiri ucapan selamat. Kami menginginkan alumni UT berani untuk tampil seperti tadi. Salah dan benar urusan belakang, toh tidak ada hukuman juga. Kalau apa komentar apa yang mau diungkapkan bebas, tidak bayar juga, tidak ada hukuman juga. Jadi maksudnya bisa seperti contoh kita masuk UT kan, udah terlanjur masuk UT, jangan sangka gitu. Niatnya ya itu tadi harus ada yang berujung kayak misalnya nilainya harus minimal dapat B atau yang lain gitu. Oh itu ya, sudah? Sudah Pak. Sudah. Yang lain boleh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nawastari, saya berasal dari program manajemen akuntansi keuangan publik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Tadi apa makna yang bisa diambil dari pantun tersebut? Kebetulan karena saya matanya minus, saya izin buat baca ulang pakai handphone ya Pak. Ya. Jadi pantunnya itu berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berburu ke pang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Sebenarnya pertanyaan apa? Jawaban saya mirip sama Mbak yang di depan tadi. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu kita tidak boleh melakukannya dengan setengah-setengah. Seperti dikaitkan dengan materi yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita itu harus bisa untuk menjadi pelopor bukan hanya pengikut. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, lakukanlah benar-benar dengan niat yang penuh agar apa yang kita tuai dan kita dapatkan itu manfaatnya bukan cuma berlaku untuk diri kita juga, tapi bisa juga bermanfaat bagi populasi yang luas. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hukum. Hukum. Ya Pak. Benar. Oh di ini nggak ada tulisan. Ada ya. Oke. Jadi untuk topik pantun yang ada di depan itu berburu kepala ajar terbagi bunga kepala terjadi. Jadi apa yang kita mulai jangan sampai tidak jadi. Jadi jika sebagai mahasiswa apa yang kita ambil jadi harus bermanfaat untuk kita. Semisal kita sudah mengambil program studi, kita harus jadi, jangan sampai tidak didapatkan. Jadi apabila kita telah memulai itu harus jadi, jangan sampai kita gugur di tengah jalan. Kalaupun kita jadi harus bermanfaat untuk generasi ataupun masyarakat selanjutnya. Terima kasih. Saya Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap 1 lulus 475, tahap kedua lulus 475, kemarin 1000 lebih.